Greetings Sarah, kembali lagi di Rabrinan Plays Skyrim. Masih bersama Mbak Araya Indoril yang di episode sebelumnya telah menaklukkan Fort Amol dan mendapatkan spell Bound Bow yang ternyata belum bisa kita gunakan. Jadi kita masih butuh leveling skill Conjuration dulu sepertinya. Dan kita sudah sampai di Windhelm. Rencananya sih mau naik kereta dan berangkat ke Whiterun ya, tapi kita akan mampir ke Windhelm dulu untuk nyari spell Conjuration, karena ternyata kita butuh leveling Conjuration, dan sepertinya kita butuh spell summoning untuk membantu kita juga, karena kemarin Bang Faindal sendiri kewalahan ya kalau mau TB-in musuh, dan damage kita juga masih betul-betul kurang. Kita lawan mage kemarin di Fort Amol itu susahnya minta ampun. Welcome to Windhelm. Kita akan menyaksikan rasisme dari para North terhadap para Dunmer. Dipanggil Graysin kita, Rek. Ya bener Grayskin sih, tapi ya jangan. Kayaknya para North tadi cari masalah ya, kita bilang. Nothing new there. Most of the Nords living in Windhelm don't care much for us. But Wolf is the worst. Katanya para North di Windhelm ini nggak peduli sama Dark Elf. Tapi si Rolf itu beda dari yang lain. Dia secara terang-terangan rasis kepada para Dunmer ini. Oke, kita akan balaskan dendam saudara Dunmer kita ya. Mana dia? Mana dia, si Rolf tadi tuh? Mana ya? Hilang dia. Oh, jangan-jangan dia masuk ke Candlehalf Inn. Ntar ya kita ikutin. Kita jual ini dulu. Ya udah tutup ya. Udah jam 8 guys. Yaudah kita ke Inn aja dulu. Langsung dapat quest kita. Aventus Aretino. Ini quest Dark Brotherhood. Kita nggak akan join Dark Brotherhood ya, karena mereka adalah kriminal. Dan kita dari House Indoril, masa jadi kriminal? Ini si Rolf rasis ini. Kita bilang, saya nggak suka sama sikapmu. Kita bilang, ini kota kami, katanya. Dia berani taruhan 100 septim. Bisa mukul kita kembali ke Morrowind, katanya. Oke, you're on. Alright. Fists only. None of that magic stuff either. Let's go. Beraninya sama cewek sih, Rolf ini. Let's see what you're made of. Dia level 4, bro. Sementara kita level berapa ya? Bang Faindal, tolong. Menyingkir. Oke, menang ini. Easy 100 gold. Gak adil katanya. Apa sih? Give me my money. Yeah, here. I'd travel more, but who wants? Ini unik nih si Mbak Niranyi ini. Dia high elf tapi tinggal di Windhelm dan punya rumah. Dan para North ini oke-oke aja dengan adanya dia. Padahal kan mereka perseteruannya sama Talmor ya, tapi malah yang dirasisin adalah Dunmer. Agak aneh memang orang-orang Windhelm ini. The Legendary Candlehearth Inn. Katanya di sini ada lilin yang sudah nyala sejak era Ysgramor katanya. Nih lilin yang ini nih. Oke, kita mau ngapain ya tadi? Kita akan tidur dulu. Another dark elf. Just what Windhelm needs. Bahkan penjaga inn-nya pun rasis, guys. Yaudah kita ke inn-nya Dunmer aja deh. Kayaknya kita tidak diterima ya di inn-nya para North. Oke. Inn-nya para Dunmer tuh ada di sini, guys. Di corner club something namanya.
Karena memang kalau di Morrowind kan nama tavern atau bar itu corner club. Jadi tempat minum, tempat makan, tempat penginapan itu namanya corner club. Jadi satu di situ. Ini toko kelontong. Nah ini nih corner club nih. New Nisses Corner Club. Nisses itu nama salah satu kota di Vardenfell sih. Kayaknya mereka kampung halamannya di sana deh. Take a seat and get the cold out. Welcome, sister. Langsung disambut dengan hangat. Welcome sister katanya. Jadi kita tanya, gimana perlakuan para Dark Elf di Windhelm ini, kita tanya. Well, you see where we have to live. This forgotten alley. All the filth from the upper quarters flows downhill, what they say. Good luck getting one of the guards to help with anything. I tried to get Ulfric to even come down here to see the squalor, but the High Lord of his mightiness couldn't find the time. Oh, jadi mereka dikasih wilayah kumuh ini, di mana saluran pembuangan air kotornya tuh mengalir ke sini semua katanya. Dan tempatnya benar-benar jorok. Tapi kita sebenarnya bersyukur sih, karena para North ini mau menampung imigran-imigran Dunmer yang mengungsi dari Vardenfell. Ya walaupun dikasih tempat kayak gini ya setidaknya ada lah. Daripada para Argonian disuruh tinggal di pelabuhan. Bukan pelabuhan, apa ya namanya? Di dermaga. Suruh kerja di sana, tinggal di sana, nggak boleh masuk ke dalam kota. Lebih parah lagi mereka. Loh, mana kok nggak bisa pesan You ini? need another drink, I'll be right here. Come see me in the marketplace Looking tomorrow. for shipping? Kok nggak bisa sewa ini? Apparently some Nord women were murdered. Sewa kamar? Not sure why I should care. Ngebug kah? All right then. The Grey Quarter is not much to look at now. Padahal kita bisa pesan kamar loh ya. The best Kita way bisa for us tidur to di win is sini kalau nggak salah nih. Nih sini nih. Tapi kok nggak bisa disewa ya? Oke deh, kita wait aja kalau gitu. Kita wait 12 jam. Dan kita skip aja pasarnya, kita langsung ke Palace of the Kings. Kita akan ketemu dengan Wunferth something. Pokoknya court wizardnya Windhelm lah. Kita akan beli spell conjuration dulu, karena spell conjuration kita cuman ada bound bow dan kita tidak bisa praktis spell pakai itu. Kita butuh spell summoning, mungkin conjure familiar mungkin untuk bantu kita di battle juga. Ini dia palace yang dibangun oleh Ysgramor. Ulfric won't give us a straight answer. He's a true Oh ya, lord. dia di mana ya? He'll come. Di sebelah sini kalau nggak salah. We've intercepted Dia ada di kamarnya. Kamarnya cukup jauh sih. Kita harus jalan masuk lagi. Nggak terlalu jauh-jauh juga sih. Kita juga pinjam Arcane Enchanternya Bang Wunferth, whatever his name is. Yang blessed ini kita disenchant. Duh, dikit banget XP-nya. Aduh, ini kita butuh kayaknya. Tapi armor guys, kita nggak boleh pakai armor. Kita nggak boleh pakai armor, jadi ya disenchant aja. Langsung nambah 2 skill. Restoration nggak butuh. Ini juga. Apa kita ganti ini ya? Ganti pakaian ya habis ini. Tapi hoodnya cuma matching sama novice robes. Ya udahlah. Oke. Kayaknya kita bisa enchant sepatu deh. Oh, nggak bisa. Apa yang bisa di enchant ke? Ini nih. 1% ya. Oke lah. Setidaknya ada. Kita bisa pakai mungkin satu lagi. Iya kan? Satu lagi ya? If I recall correctly. Atau cloak ini deh. Cloaknya bisa kita enchant. Bingung. Udah coba ya. Ringnya satu lagi.
Oke, kita pakai dulu. Oh ternyata cuma bisa pakai satu guys. Aduh, gara-gara habis main ISO nih. Kalau di ISO kan bisa 2 pakai cincinnya. Strength and steel are well and good, but if Ulfric... Kita butuh spell apa ya? Oh, karena kita ada mode apocalypse spell. Jadi conjure-nya ada bermacam-macam nih. Conjure yang level bawah juga nggak cuman conjure familiar. Apa yang keren ya? Let's see. Conjure. Kita ada Avenging Wrath, Cat Totem, familiar. Kayaknya yang paling spell paling rendah yang familiar sih. Apa coba ini ya? Avenging Wraith. Ini summon hantu kayaknya. Seingatku ya. Raise zombie ini kita nggak boleh nih. Karena ini spell terlarang di Conjuration nih. Kita anti necromancy guys. Ah, novice nih, boleh nih. Ini hitungannya necromancy nggak ya? Tapi ini kayak modelan Ancestors Wrath gitu. Fun fact, ini skill Ancestor Wrath punyanya Dunmer. Di Morrowind tuh sebenarnya bukan Flame Cloak kayak gini. Tapi dia summon hantu ancestor, hantu leluhur kita kayak gini nih. Jadi anggaplah itu salah satu bentuk Ancestor Wrath ya. Biar masuk, biar sejalan sama lore-nya. Kita kan anti necromancy guys. Oke, kita udah punya spell itu. Sekarang kita lanjut ke Whiterun aja mungkin ya. Kita jalanin main questnya sampai latihan sama Greybeards. Nanti setelah kita berlatih Unrelenting Force, setelah mengembalikan Horn of Jurgen Windcaller, kita bisa bebas side quest dulu sebelum ngakhirin main questnya. Sebelum lanjut main quest lagi. Kita butuh ke pasar sih. Kita ada loot yang perlu dijual juga. Oke. I don't... Take a look. Staff ini nggak butuh. Ini juga kita udah punya spell as. Oke. Pedang. Ini kita jualin. Nggak butuh. Ini juga. Ini cincin juga ternyata cuman bisa pakai satu. Thank you for your custom. Yes. Kita jual ke blacksmith aja deh. Tadi ada armor juga kan yang belum dijual. Blades, helmets, pretty much anything to suit your needs. Ini pelt dan iron nya nggak butuh karena kita tidak akan smithing ya. Oke, let's go to Whiterun. Bentar, kita favorit dulu bow kita. Nah, biar ini bownya 1, spellnya 2. Nah, gampang gantinya. Alright. Kenapa kita butuh Conjuration? Karena kita kan mau naikin pool Magicka. Sementara nanti di endgame kita akan bikin enchanting biar spell reduction buat Conjuration tuh 100%. Jadi kita bisa Conjuration tanpa pakai Magicka, unlimited Magicka gitulah. Tapi biar Magicka poolnya nggak sia-sia, nanti di perk summoning kan ada yang nambahin jumlah summon tuh berdasarkan maksimal Magicka. Nah itu biar kepake di situ nanti. Akhirnya kita akan masukkan summon ke dalam build kita. Oke. Tetap Arcane kan, Arcane Archer kan, Archer dengan Magic kan. Jadi masih masuk akal guys. Tenang aja. Yang penting jangan stealth Archer aja. Need a ride? Oke. Where do you want to go? Ke Whiterun 20 gold. Climb and back and we'll be off. Ini kalau nggak salah ada mod yang buat kereta ini nanti kita nontonin perjalanannya dan bisa kena ambush bandit segala macam. Tapi kita nggak pakai mod itu sih.
Oke, tiba juga di Whiterun. Nah ini kayaknya kita nggak dikasih masuk nih. Hold. City's closed with the dragons about. Udah sampai sini ternyata kabar tentang naga. Yang kita bilang, saya punya kabar dari Helgen tentang serangan naga. Fine. Oke, jangan pilih yang opsi Riverwood ya, soalnya nanti nggak bisa leveling speech. Oke, kita ambil quest dari Mbak Adrian ini. He's the steward up at Dragon's Walaupun jumlah goldnya nggak seberapa ya, tapi kita butuh. Of course. Salah guys. I help my father in more ways. Malah mulai quest ini. Ini quest dari mod ini, mod Jobs of Skyrim. Jadi Jobs of Skyrim tuh mod yang bisa bikin kita ngambil profesi apapun gitu. Jadi kayak tadi tuh kita ngambil quest dari Adrian, kita seolah-olah profesi kita sebagai blacksmith gitu. Menarik sih. Mungkin kalian ada yang tanya nih, kenapa kita ke Whiterun dulu, nggak langsung ke Bleak Falls Barrow? Padahal kan biar cepet kita ke Bleak Falls Barrow, Fancy road. terus ke Whiterun, dan nanti langsung ngasih Dragonstone-nya kan. Tapi nanti ada special scene nih kalau kita ke Whiterun dulu sebelum ke Bleak Falls Barrow. Ntar lihat ya. They say Helgen got hit by a dragon. One of those horrors comes here. We'll be ready. What's the meaning of this interruption? Jarl Balgruuf is not receiving visitors. Santai dong Mbak Irileth, sesama Dunmer harus saling respect. Dia bilang, I have news from Helgen. Saya ada kabar dari Helgen tentang serangan naga. Well, that explains why the guards let you in. Come on, Oke, then. kita lapor The Jarl ke will want to speak to you personally. Jarl Balgruuf yang dengan santainya duduk di tahtanya. You saw this dragon with your own eyes? Hai. Ya, naganya menghancurkan Helgen dan terakhir saya lihat sih mengarah ke sini dia. By Ysmir, Irileth was right. Oke, kita mendengarkan yeping-yeping ini dulu. Shall we continue to trust in the strength of our walls against the dragon? My lord, we should send troops to Riverwood at once. Dia mau mengirimkan bala bantuan ke Riverwood. Dragon is Brigands I can handle. But this talk of dragons? World's gone mad, I say. If you need caution, you should try Arcadia's Cauldron. We should not. I'll not stand idly by while the dragon burns my hold and slaughters my people. Udah bosan gak sih dengerin mereka yeping ini? Yes, my Jarl. If you'll excuse me, I'll return to my duties. That would be best. Proventus Avenici. Ini bapaknya si Adrian tadi tuh. Sought me out on your own initiative. You've done Whiterun. Here. Take Oke, dapat barbarian armor. Come, let's go find Kita kasih Bang Faendal. Ini kayaknya light armor nih, barbarian. looking into a matter related to these dragons. Jelek ya jadinya. What do you want me to Jadi telanjang dada gitu dia. Oke, nggak usah pakai full armor aja. Harus menutup aurat Bang Faendal. Oke, ini kita ngambil quest Bleak Falls Barrow dari Pak Farengar. Farengar, I think I found someone who can help you with your dragon. Dia ada proyek naga katanya. Go ahead and fill her in with all the details. So the Jarl thinks you can be of use to me. Oh yes, he must. Entah kenapa ya si Farengar ini bisa tertarik sama naga. Mungkin gara-gara Dragon's Reach, terus dia ngelihat ada kepalanya Numinex dipajang di sana. Dan dia pengen meneliti naga buat apa ya? Buat melindungi Dragon's Reach maybe. Oke, kita disuruh ke Bleak Falls Barrow nih. No need for tedious. I learned up. Dragonstone. Go to Bleak Falls Barrow. Find this tablet, no doubt interred in the main chamber, and bring it to me. Stone tablet ini adalah peta kuburan naga-naga yang dibunuh saat Dragon War dulu. Kita siapa yang bikin makamnya ya? Mungkin Dragon Cult mungkin ya. Indah ya langit malam Skyrim ya. Apalagi nanti di bagian-bagian Skyrim barat tuh, di Solitude, Dawnstar, itu biasanya ada auroranya, makin keren tuh. Oke, kita bisa jalan lewat Riverwood sih, biar lebih gampang. Kita ready Conjuration dulu ya.
Kita buka pakai conjuration, baru panah dari jauh. Oke, sesuai arahan dari Mbak Camilla, kita lewat jembatan sini dan melalui ini lereng gunung ini. Terus sana ada watchtower, belok kanan dan lurus terus, udah lah nyampe Black Falls Barrow. Tuh ada lagi tuh elang tuh, kita buru lagi kayaknya, karena bulu elangnya itu adalah sebuah komoditas guys. Tuh nggak kena, ini komoditasnya. Loh, kemana jatuhnya? Astaga, kayaknya kedorong deh guys. Kedorong sama spark kayaknya. Udah hilang udah. aduh. Jadi nggak boleh ditahan pas nyerang si burungnya, nggak boleh ditahan ya. Karena kalau ditahan itu mayat burungnya tuh kelempar sama sparknya. Soalnya itu ringan banget guys. Gampang terombang-ambing itu mayat burung elang itu. Oke, kita jalan sampai watchtowernya dulu. Di sana ada bandit sih. Jadi kita bisa mencoba spell baru kita. Ya ingat, nggak boleh snipe dari jauh ya. Kita bukan stealth archer. Ini kayak gini-gini nih. Aduh, salah spell. Oh ternyata dia magic guys. Gak bisa jadi tank dong. Oke, nice. Nah kalau gini bisa nih sih. Astaga. Friendly fire terus dari kemarin. Gak bisa diem soalnya follower sama ally kita nih kalau kelahi. Jadinya kena terus. Jir melayang. Oke, satu lagi di dalam ya. Nice. Oke, kita ngelut dulu sini. Ambil semua aja, ntar kita jual. Oh ya, kita juga akan build stamina ya, karena kita butuh stamina buat bidik dan slow time nanti. Jadi nanti kan waktu ada perk di archery yang bisa buat memperlambat waktu. Jadi biar mempermudah kita membidik, dan itu butuh stamina nanti. Nah ini Black Falls Barrow. Megah-megah ya makamnya. Bahkan lebih besar dan lebih luas dari kampung dan kota-kota di Skyrim. Sini di luar nih ada 3 orang kayaknya. Harusnya sih nggak masalah karena level 1 semua. Oh ya lupa guys, harus buka pakai ini biar conjuration kita naik skillnya. Nice. Oke, kita biarkan mereka yang ngurus. Takutnya kalau kita nembak dari sini yang kena teman kita mah. Termati lagi Bang Final. Oke, kita belum ada hunting bow ya. Belum ada loot hunting bow ya dari bandit-bandit budukan ini. Oke lah. Damage-nya juga masih cukup nih longbow. Oke.
Kok snake? Gak boleh snake guys. Kebiasaan. Ini kita lihat dulu. Kita harus mendengarkan percakapan mereka dulu guys. Kita nggak sync tapi jalan pelan-pelan. Duh, gak kedengeran ya. Seharusnya mereka lagi ngomongin ini, ngomongin tentang si Golden Claw itu harusnya. Easy. Oke. Ambil semua. Apa kita conjure dulu ya biar gak lupa. Kita masih di luarnya masih lawan bandit-bandit dulu. Ntar lawan zombie Draugr-nya itu di belakangan. Aduh. Nah, tuh naik tuh conjuration-nya tuh. Kok nggak kena? Kok nggak ada yang kena? Loh, perasaan saya aja ya. Kok kayak tembus nih panahnya? What? Harus point blank baru kena. Nah. Kalian lihat kan? Itu panahnya tembus loh. Apa karena Iron Arrow ya ngebug? Kita pakai steel ya. Oh, saya nggak gila loh guys. Itu panahnya tembus guys. What? Astaga. Pantes sering miss ya tembakan kita. Jangan-jangan tembus terus tuh panahnya tuh. Ada ini Skyrim ini. Ini puzzle. Mata tertutup lah ya guys ya. Udah 1000 kali kita puzzle ini. Nggak baru ngelihat petunjuknya juga udah bisa kita. Tapi sini ada potion nih. Loot kayak gini tuh nggak boleh dilewatin guys. Apalagi di awal-awal nih ketika kita masih miskin. Kita butuh semua yang bisa diambil. Termasuk ini. Nah kalau udah naikin level dari skill book ini nggak apa-apa lah ya guys ya. Tidak ilegal, tidak melanggar peraturan kita. Yang nggak boleh itu ngambil perk di skill yang di luar build. Pokoknya kita cuma boleh ambil perk Conjuration, Archery, Alteration, Enchanting, dan Alchemy. Nice. Wih, kena kakinya loh. Ini ada Paralysis Potion. Ini kita ambil dulu nih. Termasuk kalau mukul jaring laba-laba ini juga nggak boleh pakai senjata lain guys, harus panah sesuai aturan. Oke. Sini lawan laba-laba raksasa nih. Sebenarnya ini ada triknya nih kalau main archer lawan ini. Kita tinggal kesini aja, ntar dia stuck di situ tuh. Gak bisa ngapa-ngapain. Lupa terus kan, conjure kan. Harus selalu ingat guys, conjure dulu baru panah. Nice. Ini nih yang nyolong Golden Claw-nya Bang Lukan nih. Mana Golden Claw-nya? Serahin dulu bilang. Katanya dia tahu cara kerja claw-nya.
Katanya ada kekuatan yang disimpan oleh para Nord. Oke, kita bebaskan. Penyembah Arke dia guys. Waduh, gimana nih Dunmer tapi nyembah Arke ini. Kita nyembah Tribunal sekarang Bang Arvel. Dia mau kabur bawa itunya. Oke, kita biarin aja. Lihat, mau kemana dia? Dibantai dia sama Draugr nih. Santai Bang Faendal, diamin aja, biarin. Lihat. So iya Bang Arvel. Ingat saman dulu. Duh, Ripain. Langsung melayang guys. Emang benar-benar udah nggak berotak nih zombie Draugr. Oh ya, kita ngasih senjata melee yang lebih bagus deh buat Bang Faendal. Dia dari tadi pakai dagger waktu melee nih. Lihat nih. Kita kasih kapak ini aja. Sama-sama one handed kan, seharusnya bisa kan dia. Wah, apa ini aja ya, keren nih Wakizashi nih. Oke. Tampil Golden Claw dan jurnalnya. Coba kita baca jurnalnya dia. My fingers are trembling. The Golden Claw is finally in my hand, and with it, the power of the ancient Nordic heroes. That fool Lucan Valerius had no idea that his favorite store decoration was actually the key to Bleak Falls battle. Jadi si Arvel nih percaya kalau Golden Claw ini menyimpan kekuatan dari pahlawan kuno para Nord. Dan si Lucan itu mau dipakai si Lucan ini pakai Golden Claw ini aja cuma jadi pajangan aja di tokonya katanya. Katanya di Halls of Story Claw ini bisa pakai unlock pintu katanya. Kita udah tahu lah ya kelanjutannya. Oke. Aduh, kayaknya peluru kita semakin menipis nih guys. Halo Bang Faendal. Astaga, kena trap dia. Pantas nggak ada suaranya. Oke, kita perlu sama. Aduh, tolong. Oke, nice. Kita benar-benar kewalahan guys kalau lawan spell Frost. Karena kita sama sekali nggak punya resist. Ntar ya kita coba nyari magic. Astaga, kena lagi dia. Ya Bang Faendal, pelan-pelan. Nah. Aduh. Tidak belajar dari kesalahan beliau. Oke, nice. Oke, ini kita dapat bow baru nih. Harusnya sekelas ini ya, sekelas Imperial Bow kalau nggak salah nih, Ancient North ini. Oke, oh ya kita favorit dulu bow baru kita. Nice. Oke Bang Faendal, tunggu sini. Saya nggak percaya soalnya sama dia kalau berhadapan dengan trap begini. Oke, ayo. Bahaya nih Bang Faendal nih. Meresahkan. Oke. Masih easy. Belum ketemu Restless Draugr, belum ketemu Deathlord. Kalau Draugr biasa nih, kita tembak aja nih. Nah, lupa lagi kan.
Bang, itu api bang. Jalan sini bang. Untung nggak mati dia. Tapi kalau salah kena hit sama kita nih langsung mati nih bang Faendal. Nice. Kena tuh. Rusuknya kena tuh. Ada bang Faendal. Kapan ya AI Skyrim bisa pintar? Maksudnya kapan ya AI-nya NPC Bethesda bisa pintar? Elder Scrolls 6 mungkin ya, lebih pintar lagi dia. Tapi di Starfield gimana ya kabarnya? Saya belum pernah mainin sih, jadi nggak tahu gimana AI-nya di sana. Aduh, sakit juga ya. Kena lutut nggak tuh? Oh enggak deh. Kena pinggulnya. Nah kan lupa terus kan. Lupa mau pakai conjuration. Nah ini better nih. Beda 1 damage-nya. Spring Steel Bow. Nah ini dari mod immersive weapon nih, yang Spring Steel Bow ini. Oke. Ini glowing mushroom nih buat alchemy sih. Tapi kita belum mau alchemy kan? Kita mau cuman bikin potion health sama poison racun dulu buat alchemy-nya. Old artifact. Ini dari mod notice board. Jadi notice board itu ada quest kayak quest suruh nyari artefak kesini lah, suruh nangkap inilah, suruh bunuh itulah. Apalah kita ambil. Ini bukan sneak ya guys, bukan stealth archer ya. Ini tetap combat ya, karena kita tidak sneak ya. Walaupun kita dari high ground itu teknik guys, bukan trik. Bukan trik stealth, itu teknik tuh. Menembak dari high ground itu. Astaga. Malah di cancel. Oke. Cepet juga ya naik levelnya. Ini kita di level 11 harusnya udah bisa bound bow sih. Karena kalau kita naikin magicka terus di level 11 harusnya udah 200 magicka kita. Oke. Bang Faendal mana? Faendal udah nggak jadi archer ya sekarang. Udah nggak pernah pakai bow tuh, dilihat-lihat. Kayaknya udah ngerti deh dia. Kita suruh jadi tank. Nice. Gitu loh Bang Faendal. Kalau ngetank tuh kayak gitu. Aduh. Bleak Falls Sanctum. Aduh, ada trap lagi nih. Bang, tunggu sini ya. Still here. You go on ahead. Aduh, kena lagi. What do you need? Still need me to do something? No, let's go. Heading out? Let's get going. Wih, nice. Keren ya kalau ngelihat follower kita kill move kayak gitu.
Demi apapun Bang Vendel kenapa diam? Bang, itu bang musuhnya sih. Habis peluru. Seboros itukah kita guys? Gimana melawan bosnya ini? Oke, setidaknya kita ada Ancient North Arrow itu. Semoga bisa kekumpul banyak ya nanti. Oke, langsung saja. Tidak lupa memeriksa loot. Nah ini nih, House of Story nih namanya nih. Karena di dinding-dinding ini ada mural-mural cerita tentang dewa-dewa. Kayak ini nih. Ini siapa nih? Ini ada elang nih, kayaknya Kain deh. Tapi kok laki ya? Kalau ini naga nih. Ya kan ini Dragon Priest kan? Iya, ini kayaknya Dragon Priest nih. Terus ini nggak tahu ya siapa ini. Puzzle-nya. Nah, kalau ini kan sebenarnya dia ada petunjuk puzzle-nya tuh ada di golden claw-nya ini, di bawahnya nih. Nih. Jadi beruang, ngengat sama apa tuh burung hantu. Tapi karena kita udah hafal ya langsung aja lah. Nah, ini langsung lawan bos nih. Bosnya nggak terlalu susah sih. Tapi ini pertama kalinya kita ketemu sama Thum, sama Shout. Selain dari Alduin ya. Thum. Oke, bosnya nggak akan spawn sebelum kita ngambil Word of Power di sana. Ayo kita ngelut-ngelut dulu di sini. Sini ada sesuatu nih sini nih. Oke, nice, dapat circlet. Kita bisa tuh ganti ini nih, ganti hood kita pakai circlet nih, biar lebih keren. Oke, ini juga kita loot. Nah ini nih. Bukan. Oh iya, Dragonstone-nya ada di Draugr-nya ya. Oke. Ini sepatu buat Bang Faindal. Pas banget. Robes of Conjuration. Nice. Kita ready aja dulu. Kita telah mempelajari Force atau Fus. Draugr Overlord. Nice, conjuration kita naik. Aduh. Nice. Itu kuat banget spellnya sampai melayang gitu dia. Nah, boleh nih pedangnya buat Bang Faindal nih. Apa kita buat training enchanting aja ya nanti? Ya buat enchanting aja ya. Biar Bang Faindal dengan wakizashi kerennya itu. Apalagi tadi? Udah ya, itu aja ya. Oke. Sebelum kita ke Whiterun, kita ke Riverwood dulu. Kita balikin Golden Claw-nya ke Bang Lucan dulu. Siapa sih ini yang pertama kali datang ke Riverwood langsung bunuh ayam? Kayaknya 80% player Skyrim ya. Dan langsung menerima konsekuensinya. Halo bang, ini Golden Claw-nya udah balik bang. You're back. You found it. There it is. Strange. It seems smaller than I remember. Funny thing, huh?
I'm gonna put this back where it belongs. I'll never forget this. You've done a great thing for me and my sister. Oke, lumayan 400 gold. Thank you. Ayo kita beli spell dari Bang Lukan aja deh. Kita butuh Oak Flash. Ini buat alteration kita. Biar kita agak keras dikit armornya. Kita lebih kewalahan lawan magic sih sebenarnya. Kayak tadi lawan spell frost itu bener-bener nggak punya resistance gitu. Soalnya kalau lawan api kan oke lah, kita punya ini. Kita punya resist fire nih. Ntar deh kita pikirkan lagi tentang itu. Oke, tinggal ke Whiterun dan memberikan Dragon Stone ke Bang Farengar. Tapi kayaknya episode kali ini sampai sini dulu guys. Di episode selanjutnya kita akan melawan naga pertama kita, si Mirmulnir or something. Itulah namanya. Terima kasih sudah menonton. Hope you guys enjoyed it. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Bye bye.